Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kembali tentang materi agama Katolik tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam terang iman. Ya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Iya, anak-anak yang terkasih, materi hari ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam terang iman. Adapun beberapa latar belakang, ya. Latar belakangnya antara lain, isu kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah topik krusial dalam masyarakat modern dan seringkali menimbulkan pertanyaan serta perdebatan tak terkecuali dalam konteks agama. Banyak persepsi keliru yang beredar, baik dari dalam maupun dari luar gereja mengenai posisi perempuan dalam ajaran agama Katolik. Materi ini bertujuan untuk menyelami ajaran Katolik secara otentik, mulai dari kitab suci Perjanjian hingga dokumen-dokumen magisterium untuk mengungkapkan kekayaan dan kedalaman pandangan tentang martabat luhur, kesetaraan mendasar, dan kekhasan peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan melihat bahwa iman Katolik menegaskan kesetaraan hakiki yang berakar pada penciptaan, pada penebusan, dan panggilan hidup yang sama menuju kekudusan. Nah, materi ini juga akan menyoroti bagaimana kesetaraan ini terwujud dalam relasi, peran, dan pelayanan kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Nah, anak-anakku yang terkasih, adapun tujuan pembelajarannya. Nah, setelah anak-anak menyelesaikan materi ini, Anda diharapkan Anda mampu untuk yang pertama, menjelaskan dasar teologis kesetaraan, yaitu memahami bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berakar pada penciptaan mereka dalam tanda kutip menurut gambar dan rupa Allah dan penebusan oleh Kristus. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi peran unik dan komplementer. Yaitu mengidentifikasi peran unik komplementer itu artinya mengenali kekhasan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai anugerah yang saling melengkapi, bukan sebagai dasar hierarki atau diskriminasi. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis ajaran magisterium gereja. Nah, menganalisis magisterium gereja adalah memahami dokumen-dokumen gereja yang relevan, misalnya ensiklik ataupun surat-surat apostolik yang membahas tentang martabat dan peran laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan yang ketiga adalah mengenali contoh teladan. Mengenali contoh teladan adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh, misalnya yang paling pertama adalah Bunda Maria dan yang berikutnya adalah santo-santo kita yang menunjukkan kesetaraan martabat dan peran penting perempuan dalam sejarah keselamatan dan gereja. Nah, yang berikutnya tujuan yang terakhir adalah menerapkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara merefleksi dan internalisasi prinsip-prinsip ini dalam relasi kita, dalam relasi pribadi, relasi keluarga, dalam relasi kita dengan pekerjaan dan pelayanan gerejawi, serta mengatasi bias atau stereotip yang ada. Nah, selesai dari adapun tujuan pembelajarannya itu, sekarang kita masuk kepada materi ajarnya. Nah, anak-anak, materi ajar kali ini akan disajikan dalam modul-modul tematik yang mencakup sumber-sumber biblis, teologis, dan dokumen gereja. Nah, setiap modul akan dilengkapi dengan refleksi dan studi kasus. Yang paling pertama kita akan membahas tentang modul yang pertama adalah akar kesetaraan dalam penciptaan dan penebusan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita fokus kepada memahami bahwa kesetaraan martabat itu berasal dari Allah sendiri. Nah, mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian
Dalam kitab suci kita Kejadian pasal 1 ayat 27, di mana di situ mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penekanan pada penciptaan serentak pada identitas dalam gambar Allah. Nah, berikutnya kepada kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, di mana di situ mengatakan bahwa kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, yaitu sebagai penolong yang sepadan, sebagai tanda kesetaraan dan kesalingan, bukan inferioritas. Ya, yang berikutnya adalah Katekismus Gereja Katolik, yaitu atau KKG 369 sampai 372, yaitu di mana tentang martabat dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan panggilan mereka untuk saling melengkapi dan kesuburan. Materi yang berikutnya tentang penebusan Kristus di dalam kitab suci Galatia pasal 3 ayat 28 di malam di mana di dalam itu mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Penebusan mengangkat martabat semua manusia tanpa terkecuali. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah mendengarkan materi dari Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, Katekismus Gereja Katolik KKG 369 sampai 372, dan penebusan Kristus di dalam Galatia 3 ayat 28. Sekarang kita masuk kepada refleksinya. Nah, di dalam refleksi ini, bagaimana pemahaman akan gambar Allah itu sendiri di dalam diri Anda sebagai laki-laki atau perempuan, dan mempengaruhi cara Anda memahami diri Anda sendiri dan orang lain. Itu bahan refleksinya. Ini akan kalian refleksi bagaimana pemahaman Anda di dalam tanda kutip tentang gambar Allah di dalam diri saya sebagai laki-laki dan perempuan, dan mempengaruhi cara pandang Anda di dalam diri sendiri, bagaimana cara Anda memandang diri Anda sendiri dan orang lain. Dan bahan refleksi ini bisa Anda buat dalam bentuk rangkuman dan nanti akan dikumpulkan waktunya kita tatap muka. Oke, baik, sekian dan terima kasih materi kita tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sampai di sini dulu, nanti kita akan jumpa kembali kepada materi yang berikutnya. Terima kasih, salam jumpa, salve.